Sobat Arsip yang saya cintai di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat video mengenai pengelolaan arsip pandemi COVID-19. Nah, tentunya kita sekarang disuguhkan dengan istilah baru mengenai arsip dinamis pandemi COVID-19. Sebenarnya apa sih arsip pandemi COVID-19 pada arsip dinamis? Arsip pandemi COVID-19 yang masih digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu merupakan tanggung jawab pencipta arsip. Dalam hal ini, apabila di pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, serta BUMD, perguruan tinggi, swasta, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan. Sobat arsip semua, kebijakan nasional mengenai penyelamatan arsip pandemi COVID-19 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62/2020 tentang penyelamatan arsip penanganan Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kebijakan tersebut oleh Bupati Belitung Timur ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Surat Bupati Belitung Timur nomor 045-3/Romawi 3/Dispus-2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sebenarnya, bagaimana sih pengelolaan arsip pandemi COVID-19? Baik, pada segmen kali ini kita akan lebih mengulas mengenai definisi fungsi kepemilikan dan media dari arsip pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, arsip pandemi COVID-19 merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan TIK yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam penanganan pandemi COVID-19. Nah, arsip-arsip pandemi COVID-19 sebenarnya itu milik siapa ya? Bapak Ibu yang saya sayangin, arsip pandemi COVID-19 yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara. Hal tersebut tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Sahabat arsip, arsip COVID-19 dan akuntabilitas kinerja birokrasi ada relevansinya. Kenapa ya? Perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa arsip pandemi COVID-19 sebagai bukti pelaksanaan kegiatan birokrasi, karena diawali dengan tahap perencanaan. Tahap pertama perencanaan, kita mengumpulkan informasi perencanaan yang kita himpun dalam suatu penganggaran money follow programs dalam penganggaran berbasis kinerja. Kemudian kita memasuki tahap kedua, yakni tahap pelaksanaan untuk melaksanakan anggaran-anggaran yang telah disusun sesuai dengan perencanaan, hal-hal yang berhubungan dengan bantuan COVID-19 maupun penanganan COVID-19 harus dibuktikan dalam dokumentasi maupun pelaporan. Tahap ketiga, MONEV atau monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang telah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan tadi dapat tergambar dan terawasi secara penuh
baik dalam berupa pelaporan maupun dalam berkas administrasi atau kegiatan dan lain-lain. Tahap keempat, dalam bentuk pelaporan. Pelaporan dalam hal ini telah disusun berdasarkan informasi kinerja dan berdasarkan hasil-hasil penganggaran, hasil-hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk dokumentasi. Nah, arsip pandemi COVID-19 baik dalam dokumentasi konvensional maupun dokumentasi dalam bentuk digital dan elektronik itu sebagai bukti dalam penilaian kinerja birokrasi. Sobat arsip semua, perlu diketahui bahwa tertib arsip pandemi COVID-19 sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja birokrasi. Sahabat arsip, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan arsip pandemi COVID-19 pada pencipta arsip. Kita ilustrasikan apabila kita menerima surat masuk, pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu surat masuk tersebut apakah sudah termasuk kategori arsip pandemi COVID-19 atau tidak. Kita kategorikan sesuai dengan klasifikasi arsip maupun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, setelah kita identifikasi surat masuk, kemudian kita mulai meregistrasi sesuai dengan aturan tata naskah dinas yang berlaku pada pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya, kita melakukan distribusi kepada unit-unit kerja sesuai dengan pengkategorian maupun disposisi arsip dari atasan. Apabila sudah masuk ke dalam unit kerja, kategori arsip tersebut merupakan arsip aktif. Dan jangan lupa kita membuat daftar arsip pandemi COVID-19 serta membuat klasifikasi arsipnya. Setelah kita memberkaskan arsip aktif pandemi COVID-19 tadi, kemudian setahun setelah masa arsip aktifnya habis, kita melakukan pemindahan berkas dengan mengikutsertakan berita acara atau dokumentasi pemindahan berkas arsip aktif menjadi arsip inaktif. Setelah arsip aktif pandemi COVID-19 beralih menjadi arsip inaktif pandemi COVID-19, jangan lupa Bapak Ibu semua, kita buatkan daftar arsip inaktif pandemi COVID-19 dan dapat kita alih mediakan menjadi alih media arsip inaktif pandemi COVID-19. Dan jangan lupa sertakan berita acara alih media arsip inaktif pandemi COVID-19. Tahap selanjutnya melakukan penilaian apakah arsip inaktif pandemi COVID-19 sesuai dengan masanya itu pantas untuk dimusnahkan atau harus diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah. Terlebih dahulu, Bapak Ibu semua, kita lihat jadwal retensi arsip sesuai dengan bidang atau unitnya masing-masing. Apakah arsip inaktif pandemi COVID-19 layak untuk dimusnahkan atau diserahkan kepada lembaga kearsipan daerah? Namun, apabila sesuai dengan JRA, arsip inaktif pandemi COVID-19 tersebut harus diserahkan ke lembaga kearsipan daerah yang termasuk dalam kategori arsip statis. Maka harus dilengkapi dengan dokumentasi penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan daerah melalui berita acara dan koordinasi langsung kepada lembaga kearsipan daerah setempat. Apabila sesuai dengan jadwal retensi arsip atau JRA bahwa arsip inaktif pandemi COVID-19 tersebut harus dimusnahkan, maka arsip tersebut
harus dimusnahkan sesuai dengan prasyarat dokumentasi pemusnahan arsip maupun penyusutan arsip pandemi COVID-19. Sahabat arsip seluruh Nusantara, perlu diketahui bahwa pengelolaan arsip dinamis dan penyerahan arsip statis arsip pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Penyelamatan arsip statis arsip pandemi COVID oleh lembaga kearsipan dilaksanakan paling lama 2 tahun setelah pandemi ini dinyatakan berakhir di Indonesia. Pengelolaan arsip dinamis atau arsip pandemi COVID sebagai bahan akuntabilitas kinerja pencipta. Penyelamatan arsip statis arsip pandemi COVID sebagai memori kolektif dan pertanggungjawaban serta pembelajaran secara nasional. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam arsip.